Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sariska Joan Zaira. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjalankan jadi Master of Ceremony atau pemandu acara pada kegiatan From Zero to Key Zero, Unlock Your Potential and Business Case. Oke, untuk yang pertama-tama, kita akan melakukan pengenalan terlebih dahulu terkait tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Di sini kita pada intinya kita akan bagaimana cara kita menggali potensial kita, menggali cara berpikir kreatif, terus kritis itu bagaimana nanti akan dikupas oleh narasumber kita. Nah, sebelum itu untuk Kak Iqbal selaku founder dari Revolusi Edukasi, Kak Iqbal Ramadan, akan waktu dan tempat saya persilakan untuk melakukan sambutan. Baik, teman-teman, suara saya terdengar. Terdengar jelas, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, teman-teman. Terima kasih juga eh, teman-teman yang sudah hadir di tengah bulan puasa ya di siang-siang hari ini ya. Dan perkenalkan juga ya, saya Iqbal Farisi di sini selaku founder dan saya juga alumni dari Universitas Erlangga. Dan teman-teman di sini mungkin bagi mahasiswa ya yang ingin memperdalam dalam segi akademik maupun non-akademik dan khususnya di webinar ini membahas tentang bagaimana sih memperdalam terhadap hal-hal yang memang akan dikaitkan dari materi tersebut ya. Semoga dari hal tersebut itu menjadi manfaat ya teman-teman. Apalagi ya di bidang-bidang lomba tertentu ya gitu ya. Itu sangat penting banget untuk teman-teman yang memang mencari insight baru juga ya. Karena dulu juga saya pribadi juga ikut webinar-webinar dan alhamdulillah dari webinar itu menjadikan insight baru dan dipraktikkan di terhadap lomba. Nah, Reduka ini teman-teman ya membuka ini ya webinar untuk Sigma ya teman-teman yang memang ingin soft skill terhadap apa ya keperluan-keperluan di mahasiswa ini ya karena memang secara tidak langsung mahasiswa itu bergerak terhadap bagaimana sih kita mengembangkan potensi diri gitu ya. Dan semoga juga ya teman-teman yang sudah menahan ngantuk dan lain-lain ya karena siang-siang di bulan puasa ini ya godaannya sangat berat sekali teman-teman dan semoga dilancarkan ke depannya dan jadikan manfaat ya teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman dari aku pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke MC ya. Baik, terima kasih Kak atas sambutan yang sangat bagus sekali. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini tuh founder dari Revolusi Edukasi yang mengadakan acara ini atas izin dari Kak Iqbal itu sendiri. Nah, sebelumnya mohon maaf tadi sempat terlewat. Saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yakni yang pertama itu setelah sambutan, nanti ada pembacaan CV narasumber yang disampaikan oleh saya sendiri, dan kemudian nanti selanjutnya penyampaian materi webinar oleh narasumber. Kemudian ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya apapun untuk kebingungan di masa depan, saya ingin memulai bisnis nih Kak, tapi bingung caranya gimana mulainya. Tanya aja dari hal-hal yang sekecil apapun, kalau bingung tanyain aja. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat narasumber. Kemudian nanti yang terakhir yakni ada dokumentasi dan penutupan. Oke, setelah melakukan sambutan oleh founder kita, Kak Iqbal, saya akan membacakan CV dari narasumber. Boleh dibantu share screen? Oke, baik. Boleh tolong di zoom. Mulai dari Maaf Kak,
Ini kalau sudah di full screen nggak bisa di zoom. Kalau full screen gitu. Itu ada F. Oh, bisa aku zoom kok. Mana aja. Oh, Oke. Untuk narasumber kita, siapa sih narasumber kita? Nah, narasumber atau pemateri pada siang hari ini, yakni Kak Kandia Setia Putra Kusnadi. Nah, beliau ini merupakan semester 6 dari administrasi bisnis. Beliau ini memiliki pengalaman beragam, yakni sikap profesional, kemampuan komunikasi yang sangat baik, jiwa kepemimpinan yang kuat, serta inisiatif tinggi dalam bekerja. Nah, kemudian ada working experience-nya beliau. Mata saya langsung tertuju pada DPR RI. Jadi beliau sempat memiliki pengalaman di bidang tersebut, di tempat tersebut. Beliau pernah di Partai Gerindra menjadi anggota DPR RI Komisi 10 pada bulan September, November September 2023 hingga 2024. Nah, next ke bawah, bentar. Beliau juga pernah menjadi kru event organizer. Terus selanjutnya achievementnya beliau. Oh, banyak sekali. Ini akan saya jelaskan secara singkat saja ya. Winner of meeting planning. Berarti kejuaraan juara Politeknik Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya beliau sempat di atas di event experience koordinator. Bisnis Activation Workshop. Nah, beliau sering menghadiri atau menjadi narasumber-narasumber di acara workshop dan pendidikan beliau itu Politeknik Negeri Jakarta, mahasiswa semester 6, jurusan Administrasi Bisnis Terapan. Beliau merupakan alumnus dari MAN 1 Kota Tangerang Selatan, jurusan IPA lulusan tahun 2022 dan sekarang semester 6. Beliau juga memiliki prestasi kejuaraan satu kompetisi perencanaan rapat Business Administration Contest di PNJ pada April 2024, juara satu lagi kompetisi Master of Ceremonies MC atau di Business Administration Contest di PNJ pada Juni 2023, juara tiga juara dua juara dua kompetisi Master of Ceremonies juga menjadi MC internasional pada Agustus 2023 di Batam. Duta Politeknik Negeri Jakarta pada Agustus 2023. Duta Generasi Berencana atau Genre pasti ada ya di kota-kota kalian juga. Nah, beliau ini di kota Tangerang Selatan pada Desember 2021. Nah, banyak sekali. Nah, itu tadi seputar CV dari narasumber yang akan memandu kita materi pada siang hari ini. Oke, Kak. Terima kasih sudah dibantu share screen. Oke, selanjutnya pembacaan CV sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Nanti kalau bingung-bingung bisa tanya-tanya langsung kepada narasumbernya kita. Oke, kita sambut pemateri webinar kita kali ini. Kakak Dias, waktu Halo dan semuanya. tempat saya persilakan. Halo, Kak. Halo, thank you. Sariska ya, betul ya? Iya, Ya, terima kasih ya sudah dibacakan. Ini aku sudah bisa mulai? boleh silakan ya, Kak. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Sariska. Tadi sudah dibacakan juga CV-nya. Sebetulnya nggak usah dibaca semua gitu kan. Itu cuma ya lembar kerja ini aja lah. Terusnya juga terima kasih untuk Kak Iqbal atas kesempatannya dan tim Reduka semuanya untuk diundang pada webinar hari ini. Semoga teman-teman semuanya dan juga
kita semua bisa belajar ya bareng-bareng. Ini sebetulnya aku hanya sharing saja, karena secara secara pengalaman di business case pun nggak begitu banyak. Aku tuh tipe orangnya yang mau mencoba semua hal selama itu beneficial atau bisa memberikan aku impact ke depannya bagi diri aku sendiri. Jadi that's why aku selalu take opportunity. Makanya kalau tadi lihat di CV-nya, ini kayak kok kayak nggak punya tujuan ya, maunya di mana gitu. Tiba-tiba jadi ini, tiba-tiba jadi itu gitu. Tapi ya that's okay gitu, karena kan itu hidup ya. Kita harus mencoba apapun yang bisa kita coba. Sebelumnya aku mau teks dulu teman-teman di sini kuliahnya di mana? Ada yang masih ada yang kuliah pesertanya? Mau nanya dong. Kampusnya mungkin yang paling jauh kan aku kuliah di Depok ya, di PNJ Politeknik Negeri Jakarta. Itu kalau pengen tahu itu di UI. Jadi dulu tuh namanya Politeknik UI sebelum akhirnya UI bikin vokasi sendiri gitu. Ada nggak coba Rahmat para siapa nih? Rahmat, kamu dari mana Rahmat? Dari UPN juga. UPN. Oh, Ya, dekat ya berarti ya. UPN VJ yang di Limo atau yang di Lebak Bulus? yang di Jawa Timur kan. Oh ya, oke. Siap, siap. Satu lagi deh yang cewek deh. Yanti Sylvia, Nabi itu ada? Lagi keluar ya? Oke, teman-teman. First of all, kenalin aku Kandias. Aku kuliah di PNJ. Tadi kalau dibacakan memang cukup beragam pengalamannya. Aku emang mengikuti banyak bidang. Kalau untuk business case, sebetulnya aku pernah ikut juga di business plan. Waktu itu dapat pelatihan kewirausahaan di Korea Selatan. Jadi aku mewakili Indonesia. Em, Satu lagi anak UI. Waktu itu diikut seleksi satu anak UI, satu anak PNJ. Kita berangkat tahun 2025 apa 4 ya? 2024 kalau nggak salah. Dan itu dapat pelatihan kewirausahaan di Korea, bikin business plan gitu. Kita dibagi sama teman-teman kelompok di sana. Kemudian ternyata dilombakan juga. Nah, long story short, ternyata kelompok aku juara bersama teman-teman dari Taiwan, Korea, sama satu lagi dari Jepang. Nah, kemudian beberapa bulan berikutnya aku diundang lagi sama mereka untuk pergi ke Thailand untuk presentasi bisnis plan yang kita sudah buat, dipresentasikan di sana bersama dengan para edukator dari Asia Pasifik. Karena itu programnya dari APEC gitu, teman-teman. Itu mungkin sekira gambaran kenapa akhirnya aku mungkin mau mencoba untuk menyampaikan materi terkait business case ini. Gambaran pengalamannya dari sana. Boleh ditampilkan saja PPT-nya? Mohon maaf, Kak Kalias, kemarin sarkannya dikirim ke Alia bukan? Iya, betul di Alia. Oh, sebentar. Ya, sambil menunggu ya teman-teman. Jadi kebetulan pada saat di business plan kemarin itu, aku banyak menyusun tema-tema yang berkaitan dengan social entrepreneurship. Kenapa? Karena sebetulnya kalau karena APEC ini kan sebetulnya forum internasional yang memang untuk sosial ya. Jadi kenapa dia membuat temanya itu social entrepreneurship. Jadi bagaimana caranya kita tuh jadi entrepreneur, tapi juga bisa membantu secara sosial. Contohnya apa? Kayak misalnya sekarang tuh lagi ada Pandawara. Itu kan sebenarnya dia ada bisnisnya juga, tapi dia juga membantu sosial. Jadi secara secara sosial dia impactful, secara bisnisnya juga dia growth dan apa namanya menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Nah, itu adalah social entrepreneurship. Itu yang kemarin dikerjakan. Nah, aku kemarin itu mengerjakan mengenai dengan bagaimana kita mempelajari SDGs, karena SDGs itu kan salah satu isu yang utama banget. Targetnya kan harusnya 2030, tapi penerapan di Indonesia itu masih sangat kurang. Sehingga aku membuat business plan terkait SDGs untuk negara-negara tertentu dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA, semua materinya berbeda. Dan itu kita buat dalam waktu sekitar kurang lebih 2 sampai 3 hari. Waktu itu dikasih waktu kan nginep di hotel, kita begadang sampai malam, ngerjain, bikin website dan sebagainya. Begitu. Nah,
Lanjut ke materi ini, teman-teman. Mungkin aku nggak akan menjelaskan banyak atau panjang sekali mengenai ini, karena teman-teman juga lagi puasa, tapi semoga ada isinya gitu ya. From zero to case hero, unlock your potential in business case. Jadi, boleh next dulu. Teman-teman, ada yang tahu nggak di sini bedanya business plan competition dan business case competition? Karena kan tadi aku mention aku pernah ikut business plan. Nah, ada yang tahu nggak sih bedanya business case, BPC, atau BCC? Ada yang bisa bantu jawab? Nggak ada yang tahu ya? Oke, jadi teman-teman business plan itu, kita POV-nya itu adalah sebagai founder atau owner. Kita yang membuat bisnisnya, kita yang menyusun, kita yang tahu bagaimana isian dari konsep bisnis kita mau seperti apa. Kita menyusun A sampai Z-nya, keuangannya dan lain-lain, konsepnya dan sebagainya. Sedangkan kalau business case, itu kita sebagai konsultan. Jadi kita lebih seperti konsultan gitu. Kayak misalnya kalau teman-teman tahu ada McKinsey, BCG, nah itu adalah kita. Kita menjadi konsultan bisnis. Jadi kita diberikan kasus permasalahan dari sebuah perusahaan. Kadang itu permasalahan yang real, kadang itu permasalahannya mungkin diatur atau dibuat gitu ya. Biasanya kayak ada case-nya juga yang emang sudah disusun oleh tim panitia, itu bisa 50 sampai 70 halaman gitu. Jadi itu akan dibaca nanti intinya saja. Nah, itu business case. Jadi kita tuh konsultan, kita membantu, kita menganalisis apa saja masalah yang ada di perusahaan itu, kita berikan solusi-solusinya. Seperti itu. Nah, boleh next. Nah, ini dia perbedaannya. Jadi POV-nya itu kalau BPC atau business plan itu adalah kita sebagai pengusaha, sebagai owner, kita yang mau bikin itu perusahaan, kita yang mau bikin bisnis kita mau jadi seperti apa. Sedangkan kalau BCC itu kita sebagai konsultan. Sama-sama saja, kita semua sama menyelesaikan masalah. Bedanya kalau BPC itu kita menyelesaikan masalah dengan membuat usahanya untuk solve the problem. Sedangkan kalau BCC itu adalah kita dicarikan masalah, diberikan struktur masalahnya, kita solve sebagai konsultan untuk membuat perusahaan itu mungkin profitable lagi atau masalahnya selesai. Boleh di next? Ya, kenapa sih consulting gitu ya? Kenapa harus ada ada perusahaan yang namanya McKinsey, BCG? Pertama teman-teman kalau misalnya bidangnya consulting, jadi biasanya orang yang ikut fokus di BCC itu karena memang pengen kerja di Big Four atau kayak misalnya di McKinsey, BCG karena pertama gajinya tuh gede banget ya, dari yang mungkin masih tingkat bawahnya pun sudah 2 digit gitu ya, itu memang, tapi pressure-nya lumayan gila sekali itu kalau misalnya kalian di consultant firm. Career path-nya juga jelas. Yang kedua, continuous learning. Kenapa orang pengen belajar mengerjakan BCC? Karena setiap perusahaan, setiap industri itu pasti punya masalah yang berbeda-beda. Industri tekstil, industri media, industri sosmed, apalagi industri misalnya mungkin sekarang ada sawit gitu ya, itu pasti beda-beda lah masalahnya gitu ya. Jadi continuous learning gitu, kita akan banyak sekali belajar dari masalah-masalah orang lain. Kita bisa solve the problem dan kita juga bisa nanti diterapkan lagi ke perusahaan kita sendiri gitu. Nah, yang ketiga adalah peluang pekerjaan bagi semua jurusan. Kalau misalnya untuk jadi consulting itu nggak harus yang misalnya bidangnya bisa administration atau marketing. Nggak harus, karena sebetulnya temanku juga ada yang emang jurusannya nggak linear, tapi dia bisa ikut lomba-lomba juga dan bisa menang juga. Karena sebetulnya secara pemahaman ini tuh bisa banget dipelajarin sama semua orang, asalkan kita mau untuk belajar. Gitu. Next. Oke, so how do we start gitu? Gimana caranya kita untuk mulai untuk belajar nyusun business case atau misalnya untuk belajar menjadi seorang consultant? Pertama, ini mungkin agak basi, tapi ya growth mindset is salah satu kuncinya gitu. Karena eh untuk ikut lomba seperti ini tuh extremely hard, susah banget. Kita tuh benar-benar ditempa dengan waktu yang singkat, dengan pressure yang cukup kuat, sehingga mungkin akan menghancurkan mental kita gitu dan akan bikin kita kayak makin lemah gitu. Tapi kita harus punya growth mindset ini untuk terus bertumbuh. Kayak misalnya, oke hari ini saya kalah, mungkin ke depannya saya harus seperti apa? Apa yang kurang dari sini, apa yang kurang dari ini, kita kembangkan lagi.
dikuatkan lagi juga timnya. Nah, terus selain growth mindset itu kan adalah apa kebutuhan pribadi kita ya. Kita harus punya mindset yang terus bertumbuh day by day, 1% setiap hari. Mungkin kalau kata orang gitu, sebenarnya nggak harus gitu. Yang penting kamu belajar hal baru aja setiap harinya. Be, be better dari hari kalian yang kemarin. Nah, yang kedua adalah super team. Bukan Superman tapi super team. Tiap business case biasanya itu kan tim ya. Nah, kita tuh harus punya orang-orang yang memang kita percaya, yang emang punya kualitasnya masing-masing di bidangnya juga masing-masing. Jangan sampai mungkin kayak tugas kuliah gitu ya. Ada 4 kelompok yang satu kerja, yang tiganya hanya berkelompok saja gitu, tapi nggak kerja. Jadi bukan kerja kelompok kalau kayak gitu. Nah, ini mungkin ada meme-nya ya. Ada yang mengerjakan semua kerjaannya, ada yang dia nggak tahu ngapain, tapi ya udah dia ada di sana gitu. Ada yang dia benar-benar bilangnya pengen bantu tapi nggak juga gitu. Ada yang emang hilang dari awal dan hilang terus-terusan gitu. Nah, kita harus punya tim yang emang benar-benar kuat, solid untuk kita ajak bersama mengerjakan case itu. Karena yang tadi saya bilang itu biasanya case-nya lumayan berat dan kasih pressure yang lumayan gede dengan waktu yang cukup singkat juga gitu. Lantas, apalagi yang dibutuhkan yang pertama adalah skill problem solving. Gimana caranya kita bisa menganalisis suatu masalah lalu kita selesaikan masalah itu. Kayak misalnya, nanti kan kalian akan diberikan case, oh di perusahaan A terjadi kerugian sekian persen dikarenakan ada ini. Nah, kita harus analyze dulu itu problemnya di mana, karena apa. Nanti kita akan belajar ada root cause-nya, ada root masalahnya. Lalu kita solve the problem. Nah, kemudian critical thinking. Kenapa critical thinking ini penting? Dikarenakan kalian akan diharuskan untuk membaca situasinya, situasi perusahaan ini dari banyak perspektif, dari banyak pemikiran. Nggak cuma dari misalnya, oh mungkin secara revenue ini bagus, tapi ternyata apa namanya masih belum profit nih. Nah, kita kan harus cari lagi di mana nih yang bikin perusahaan ini masih mengalami kerugian gitu. Kita cari secara lebih dalam. Kemudian innovation, kita harus bisa berinovasi. Kenapa ya? Karena kita yang solve the problem gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa solve, kamu nggak bisa berikan inovasi, ya ngapain kita hire kamu? Ibaratnya seperti itu sebagai konsultan. Makanya that's why kita harus punya growth mindset untuk terus belajar. Karena ya dunia ini kan berkembang. Sekarang mungkin 4 tahun lalu kayak nggak semasif sekarang gitu. Sekarang semua bisa dikerjakan. Kita mungkin hanya hanya bisa berdiam gitu kalah karena mereka gitu. Jadi kita harus terus berinovasi, mengejar ketertinggalan zaman. Kemudian communication. Nah, seringkali teman-teman, yang namanya lomba business case itu kan ada tahap-tahapnya. Biasanya itu pada saat udah penjurian gitu itu ada sesi presentasi. Nah, makanya diperlukan untuk kita tidak hanya bisa menulis, tidak hanya bisa menganalisis, tapi kita juga bisa menyampaikan apa yang kita sudah kerjakan. Jangan sampai pemahamannya berbeda karena cara komunikasi kita yang salah atau cara komunikasi kita yang kurang menarik. Nah, itulah kenapa diperlukan skill komunikasi yang bagus. Bagaimana kita pitching deck yang kita punya. Bagaimana kita bisa deliver our ideas sehingga mereka tuh benar-benar believe sama apa yang sudah kita tawarkan. Dan kemudian adalah ambisi. Oh ya, kenapa komunikasi ini penting? Karena biasanya judgesnya itu bisa dari founder perusahaan itu sendiri atau ya pimpinan-pimpinannya juga, BOD-nya dan lain-lain. Jadi ya perlu banget untuk kita tuh atraktif di mata mereka. Kemudian adalah ambisi. Ambisi ini maksudnya adalah ambisi untuk bisa memenangkan kejuaraannya atau ambisi untuk menyelesaikan problemnya. Atau mungkin misalnya kita POV-nya as a consultant gitu, ambisi untuk solving the problem, untuk help perusahaan ini biar bisa growing lagi, biar bisa profitable lagi. Gitu. Jadi ambisi ini struktur yang sebetulnya bisa mengikat semua hal ini dan ngasih kalian bisa motivate you better gitu untuk nextnya. Next. Oke, nah ini agak panjang teman-teman. Jadi sebetulnya overview-nya itu adalah ini. Ini adalah utama dari business case competition. Ini aku coba bahas dari awal ya, dari bawah. Jadi kita baca dari bawah teman-teman ya, bukan dari atas. Ini ada nomornya, nomor 1, 2, dan 3. Jadi pertama learn the nature.
Nah, eh nature-nya dari case competition ini adalah karakteristiknya itu dia proposal. Jadi kita tuh menyelesaikan masalah dari broken situation yang ada di suatu company. Ada masalah apa, patahnya di mana, ini biasanya real case ya. Kemudian kita bikin proposalnya. Jadi kita bikin ini dalam bentuk paper atau proposal. Kemudian biasanya specific case-nya either corporate strategy atau certain business function gitu. Jadi bisa jadi secara keseluruhan, bisa jadi secara the whole, misalnya Gojek, oh Gojek masalah utamanya apa sih? Apakah perlu secara corporate strateginya berubah haluannya, atau mungkin hanya bisnis function aja kayak misalnya, oh mungkin GoPay-nya aja nih yang bermasalah gitu harus diinikan. Nah itu biasanya tergantung nanti case yang diberikan oleh panitia soalnya seperti apa. Kemudian tapping the right root cause to solve issue. Root cause ini adalah akar masalah ya. Jadi kita harus bisa benar-benar meneliti masalah intinya itu ada di mana, akar masalahnya itu di mana. Jangan sampai kita salah menganalisis sehingga kita salah nanti pada saat solving the problemnya. Kemudian lomba business case itu biasanya draining energi karena kita akan begadang. Karena kenapa? Kalau nggak begadang ya nggak selesai gitu. Dan kenapa sangat challenging? Karena yang tadi continuous learning gitu. Karena every stage itu different issues, different challenge juga. Kalian akan ketemu kasus-kasus yang baru, kalian akan ketemu lagi soal-soal yang baru, masalah-masalah yang baru juga. Mungkin lawan-lawannya juga akan baru juga. Seperti itu. Kemudian eh, business case ini kan ada yang global, ada yang nasional gitu ya. Nah, biasanya tuh agak beda secara pendekatannya. Karena beda juga kan jurinya gitu. Dia pengen apa namanya business case seperti apa. Nah, kalau di Indonesia itu frameworknya itu dia biasanya pakai framework yang sudah ada. Framework yang sudah ada itu misalnya apa? Misalnya kayak Lean Canvas, misalnya kayak analisisnya menggunakan apa namanya pastel dan lain-lain gitu. Jadi kita pakai teori framework, kayak misalnya kalau kalian bikin skripsi atau bikin analisis gitu kan, kalian ada kajian teorinya dulu. Nah, kalau orang Indonesia biasa lebih akademis, juri-jurinya dia tuh pengen lebih teoritis gitu ya frameworknya. Kalian pakai frameworknya A, misalnya 4P, misalnya STP gitu ya, targeting, bla bla bla. Itu yang dipakai dan itu yang dijelaskan gitu. Jadi kita benar-benar mengikuti karena juri itu biasa pengen tahu gitu, apakah kita ini betul-betul paham framework yang kita gunakan atau framework-framework apa yang ada di bisnis saat ini. Nah, kalau misalnya national competition itu mostly domestic case. Ini biasanya kasusnya itu domestik, kasus-kasus di nasional gitu masalah-masalahnya. Beberapa ada yang global juga, tapi tergantung panitianya nanti atau tingkatannya. Dan di submitnya itu biasanya dalam bentuk paper dan juga deck. Dan secara rules itu nggak terlalu strict karena kita masih diberikan kelenggangan atau keleluasaan untuk mengembangkan dari apa yang kita punya atau apa yang kita usulkan. Nah, beda kalau dengan apa global case competition gitu ya. Kalau di global case itu ada framework tertentu kita bisa gunakan. Ada banyak framework yang bisa kita gunakan, tapi ada juga yang bisa kita tidak pakai. Kayak misalnya nanti aku akan jelasin mengenai apa namanya, misalnya 5C. Nanti kan di 5C itu ada banyak lagi tuh structure ke bawahnya. Nah, itu bisa kita pakai semua, bisa nggak? Misalnya kita kayak butuh customer-nya aja yang mau dianalisis gitu. Ya udah kita fokus ke sana. Jadi kalau misalnya global itu biasanya dia ingin menilai, oke kamu udah paham nih frameworknya ada apa aja. Tapi kita juga harus untuk kita kita tuh dituntut untuk bisa menggunakan framework yang betul-betul capable atau bisa digunakan dan sesuai gitu. Jadi nggak nggak kayak di Indo kan dia lebih lebih pengennya tuh ada framework A ya udah ikutin A gitu. Kalau di global tuh biasanya kita bisa pakai sesuai yang kita butuh aja. Dan biasanya kasusnya pun foreign market global kayak misalnya Apple, masalah-masalah di perusahaan-perusahaan internasional. Lalu kemudian submitnya biasanya deck only ya, jadi cuma presentation deck aja.
Dan secara rules itu super strict, itu peraturannya juga sangat ketat sekali katanya. Em, di ruang isolasinya pun bahkan kayak misalnya kita kan biasa di hotel gitu ya lomba-lombanya, itu kayak ke toilet pun akan diikutin. Karena untuk to make sure kita tuh nggak benar-benar berbuat curang gitu. Nah, sekarang kita naik ke level yang kedua, do exercise. Jadi ini kita mulai dari yang best timnya dulu ya. Yang tadi aku bilang untuk bikin business case, lomba ikut-ikut gini, kalian butuh super team. Nah, biasanya itu dibagi tuh tim-timnya itu. Ada yang jadi leader, ada yang jadi shield, ada yang jadi analis gitu. Kenapa dibagi seperti ini? Agar semua kerja dengan fokusnya masing-masing. Yang pertama itu leader. Leader itu apa? Leader itu orang yang bisa ngelit semuanya, yang bisa mimpin arahnya ini mau kemana. Dan dia tuh adalah penentu kebijakan. Maksudnya adalah, maksudnya tuh gini. Misalnya kalian mau ikut, mau memutuskan antara pilih plan A atau plan B. Nah, si leader inilah yang menentukan, dia punya kuasa penuh untuk, oke, kita pilih yang A gitu. Dia benar-benar punya hak prerogatif seperti itu, agar arahnya tuh jelas, jangan sampai nanti ada debat-debat di tengah. Jadi dia yang menentukan kemana arahnya. Tapi dia juga yang bisa nge-review pekerjaan dari semua tim dan bisa kontrol pace-nya. Jangan sampai misal, oh ini timnya ini agak kurang kerjaannya, jadi dia yang bisa kontrol itu. Kita lompat ke nomor tiga dulu, itu analis. Nah ini yang sangat penting. Jadi biasanya secara perlombaan itu kita butuh orang-orang yang emang agak-agak nerdy gitu ya kalian. Yang emang dia tiap hari berkutat dengan data, berkutat dengan analisis. Dia emang doyan gitu ya depan laptop, cari tahu ini, cari tahu itu, dia bisa cari riset-risetnya. Nah, kita butuh yang analis itu. Biasanya tadi dia orang, biasanya dia adalah dari finance gitu ya, bisa menganalisis secara keuntungan perusahaan, labanya dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua ada Shield. Yang ini sebenarnya Shield itu kayak sebagai apa ya, jangkar aja gitu. Kita cari orang-orang yang agak bisa menarik bagi para juri. Bagaimanapun kan juri-jurinya ini kan ya human gitu ya. Dia biasanya tertarik dengan orang-orang yang mungkin agak charming, mungkin dia bisa kasih apa ya, kasih attention lebih gitu ke tim kalian. Field ini sebagai sebagai tambahan pembantu aja untuk kalian bisa lebih terlihat bagus di mata judges. Nah, biasanya kebaginya itu antara empat bidang gitu ya, atau mungkin jurusan gitu. Yang pertama, tiga, sorry. Yang pertama itu IT dan Ops. Jadi kayak misalnya biasanya orang-orang itu orang IT yang ikut lomba-lomba seperti ini, dan juga orang operasional. Karena dia ngerti gitu gimana nyusunnya, gimana struktural secara solving the problemnya. Kemudian orang finance, dia yang bisa analisis IRR-nya seperti apa, NPV-nya gimana, payback periodnya gimana. Dan itu orang finance. Kemudian biasanya leader ini orang marketing, karena orang marketing dan strategi ini mereka yang akan kontrol pace-nya, dia juga yang paham keseluruhannya itu bagaimana. Nah, kemudian setelah kita punya best team-nya, ada framework-nya. Jadi framework ini banyak lah ya, ada SWOT, ada, nanti akan kita bahas juga. Yang pertama goals, kita harus baca dulu nanti soalnya goals yang diminta itu dari panitia itu seperti apa. Apakah apakah dia pengen di solve-nya seperti apa. Itu yang kita harus bisa analisis dulu di awal. Goals-nya ini apa. Kemudian action drivers gitu. Apa yang bisa bikin kita apa ya, apa aja yang bisa mendrive kita untuk mengerjakan ini semua. Kayak misalnya nih, variabel langkah nyata apa yang digunakan untuk mencapai goals tersebut. Jadi action drivers itu hal-hal apa yang mau kita lakukan untuk bisa solving goalsnya tadi atau bisa mencapai goalsnya tadi. Misalnya, kalau goalsnya adalah to increase profit atau meningkatkan profit secara drastis, maka action driversnya itu ada dua kemungkinan. Antara bisa increasing revenue atau meningkatkan laba perusahaan, atau menurunkan cost-nya atau decreasing cost. Jadi kita bisa pilih nih, oke, goals-nya itu yang penting perusahaannya profit. Kita bisa pilih action drivers-nya atau dua halnya yang kita pengen.
Apakah kita pengennya tadi meningkatkan revenue-nya lagi atau menurunkan cost-nya untuk bisa profit. Itu adalah action drivers. Kemudian adalah challenge atau tantangannya. Jadi ini adalah masalah yang mungkin sudah muncul atau mungkin akan muncul di masing-masing koridor action drivers-nya gitu. Dan ini juga biasanya challenge yang emang diberikan sama panitianya. Jadi kita harus bisa pahami dulu masalah-masalah apa atau challenge-challenge apa yang diberikan dan nanti dijawabnya pun misalnya challenge-nya ada 3 gitu. Jangan kita jawab dengan satu table atau satu framework untuk menjawab semua challenge itu, tapi disusun one by one gitu. Karena sebetulnya business case itu yang bagus yang memang bisa dipahami tanpa presenternya. Jadi harus sesuai koridor agar alur berpikirnya itu urut dan mudah dipahami yang penting. Kemudian root cause atau akar masalah. Akar masalah ini dasar atau masalah sebenarnya yang terjadi gitu. Kita bisa nyarinya dengan banyak skema. Salah satunya adalah issue tree untuk menanyakan what, why, and how. Nanti akan kita bahas bagaimana issue tree itu bekerja. Nah, kemudian kriterianya untuk root cause ini adalah masalah ini harus benar-benar dipecah dulu. Jadi misalnya kita punya masalah A. Masalah A ini apakah ada turunannya adalah apakah ada A1, A2, A3, A4 gitu. Jadi sampai kita nggak nemuin masalah baru, berarti itulah root cause-nya. Yang paling ujungnya itu dia adalah root cause atau akar masalah. Kemudian strategi. Terus ada solutions dan projected impact. Strategi ya strategi yang mau kita susun. Solutions adalah solusinya. Dan impact-nya tuh kira-kira seperti apa. Impact ini bisa impact buat company dan lain-lain. Kita bisa proyeksikan nanti kalau misalnya misalnya kita pakai inovasi kita, lalu impact-nya nanti akan ada perubahan seperti apa dan lain-lain. Lalu ada 5C, internal dan external analysis gitu. Jadi ini adalah framework untuk analisis yang mencakup jangkauan internal maupun eksternal secara menyeluruh di sebuah perusahaan. Kalau misalnya di global, kalau misalnya kompetisi global, kita tuh nggak perlu untuk 5C ini dipakai semua. Jadi kayak kamu bisa pilih mana framework yang bisa dibutuhkan. Nih, 5C itu kan ada yang pertama, 5C adalah company, customer, kompetitor, kolaborator, dan climate. Misalnya, kalau di global itu kita bisa pilih, oh mungkin secara climate kita nggak perlu, kolaborator nggak perlu. Gitu. Kita cuma butuh customer, company, dan lain-lain. Itu bisa dipilih aja. And then adalah data source and graph. Nah, data source ini kita kan nanti akan diminta untuk analisis ya. Jadi misalnya kalian dikasih case A, pendapatan Gojek misalnya menurun gitu. Pendapatan driver Gojek menurun. Nah, kalian harus bisa analyze dapat data itu dari mana. Menurunnya seberapa drastis sih? eh, Apa sih yang bikin ininya menurun aspek-aspek apa dan lain itu bisa kalian cari datanya. Datanya bisa kalian pakai data sekunder. Data sekunder itu kalian pakai data orang lain gitu ya yang udah jadi kayak misalnya dapat dari World Bank, dapat dari annual reportnya perusahaan itu kan pasti ada tuh kan kalau kalian buka websitenya nanti ada report tahunannya mereka kalian bisa akses itu per tahun biasanya ada. Nah dari situ kalian bisa menganalisis oh mungkin ini salahnya di sini, oh kurangnya di sini dan lain-lain. Kemudian kalian bisa juga kalau misalnya emang pengen nyari datanya secara langsung, secara kualitatif, kalian bikin apa namanya wawancara secara langsung gitu mungkin ke driver-driver Gojeknya gitu dan ini adalah grafik nanti kan data itu akan kalian tampilkan dalam bentuk grafik. Nah grafik ini juga kalian harus tahu yang ada kan ini pie chart nih yang bulat diagram itu kan pie chart. Nah pie chart ini guna grafiknya untuk apa? Jadi jangan jangan kalian pikir satu data itu bisa dipakai untuk semua grafik. Maksudnya satu grafik itu bisa dipakai untuk semua jenis data kan nggak semua. Biasanya kalau pie chart itu untuk pembagian porsi atau segmen pasar atau hasil survei dalam bentuk persentase gitu ya. Kalau misalnya trend line atau tren dan waktu line chartnya itu bisa untuk mengukur pergerakan atau pertumbuhan atau perubahan data dari tahun ke tahun atau secara timeline gitu ya, secara berkesinambungan. Dan kemudian ada bar chart. Nah, kalau bar chart ini digunakan untuk membandingkan beberapa kategori data yang berbeda sehingga secara visualnya kita tahu oh kategori A itu lebih unggul, kategori B itu kurang. Dan yang terakhir itu kayak misalnya yang ini double axis graph itu kita bisa
memvisualisasikan atau menyajikan dua metrik data yang berbeda karena dan memiliki skema nilai yang berbeda juga dalam satu grafik. Jadi itu adalah fungsi double axis graph. Kemudian ke implementation and roadmap. Nah, yang tadi kenapa harus ada tim finance-nya? Biar dia bisa analyze gitu IRR-nya itu berapa. IRR itu apa? IRR itu adalah eh IRR itu bentar, internal rate of return. Jadi kita bisa tahu tingkat pengembalian tahunan perusahaan itu dari sebuah proyek itu berapa banyak sih? Apakah IRR-nya lebih besar dari modal cost? Apakah lebih kecil? Kalau misalnya IRR-nya lebih besar dari modal cost, itu berarti investasinya menguntungkan. Kemudian NPV atau Net Present Value. Jadi NPV ini adalah nilai bersih dari suatu investasi setelah memperhitungkan nilai waktunya, time value of money-nya. Jadi misalnya uang 1 juta hari ini itu lebih berharga daripada 1 juta di masa datang karena ada inflasi dan lain-lain. Nah, NPV itu menghitung selisih antara uang masuk yang sekarang dan keluar yang sudah disesuaikan nilainya, kayak gitu. Kemudian ada PBP atau payback period dan ada PI juga, Profitability Index. Itu nanti bisa dibahas secara detail oleh tim finance kalian gitu untuk ditampilkan. Kemudian implementation timeline. Jadi karena mengerjakan ini sangat sangat singkat sekali biasanya durasinya, jadi kita harus punya timeline yang memang betul bagus dalam pengerjaan. Nah, implementation timeline ini adalah timeline bagaimana kalian ingin perusahaan ini menggunakan inovasi kalian. Kenapa? Karena pengaruhnya nanti di budget, pengaruhnya di budget perusahaan gitu anggarannya. Apakah itu akan dimasukkan selama setahun inovasinya gitu kan? Nanti kan pasti akan nggak efektif gitu ya. Dan sulit untuk dinilai jadinya. Jadi berapa lama inovasi ini akan diterapkan? Apakah misalnya oke, misalnya solvingnya adalah oke kita bikin campaign ini berapa lama? Apakah 5 hari? Apakah 1 bulan? Apakah 3 bulan dan sebagainya? Kemudian risk mitigation. Nah, as a consultant, kita tuh harus paham, gak cuma kita bisa kasih innovation, tapi kita juga bisa kasih risk implementation-nya. Kalau perusahaan ini memakai inovasi kalian, maka akan ada resiko apa saja yang bisa mereka dapatkan. Jadi kita harus bisa memetakan tuh, risk mapping. Sebelum kita pakai apa namanya pakai inovasi ini akan ada resiko ini. Dan setelahnya seperti apa itu akan kalian masukkan juga sehingga perusahaan ini akan menilai kalian untuk oh ini lebih profesional karena kalian nggak cuma memberikan inovasi yang bagus-bagusnya aja, tapi kalian juga bisa jelasin oh ini resikonya loh kalau misalnya nggak ini. Seperti itu. Kemudian deck format. Nah, deck format ini sangat penting sekali dalam penilaian karena kita harus punya taste of design yang bagus atau kita harus punya konsep visualisasi yang bagus dari data-data atau konsep atau ide-ide yang kita punya. Kenapa? Sebetulnya deck yang bagus adalah deck yang bisa dipahami oleh orang lain, oleh pembacanya tanpa presenternya. Jadi dengan kalian baca aja pun kalian sudah bisa memahami maksud dan tujuan yang atau informasi yang ada di deck tersebut. Itu deck yang bagus. Nah, biasanya deck untuk BCC itu atau business case itu adalah gabungan antara dua jenis deck, antara marketing plan deck atau dengan juga consulting deck itu. Kalau misalkan pengen tahu consulting deck itu seperti apa, di Google itu banyak contoh-contoh consulting deck dari BCG atau McKinsey, contoh-contoh mereka PPT consultingnya. Itu biasanya lebih lebih membosankan gitu karena isinya banyak data, banyak framework dan biasanya tone warnanya juga cuma 3 atau 2 gitu. Sedangkan kalau misalnya marketing plan deck itu kan biasanya karena untuk pitching biar lebih menarik gitu ya. Jadi lebih ramai, banyak gambar-gambar dan sebagainya. Jadi untuk business case ini gabungan antara keduanya. Jadi kita tuh ketemu di tengah gitu. Pakai deck yang consulting jadi bisa jelasin juga, tapi juga bisa menarik karena ada marketing, ada unsur marketing di decknya juga. Oke. Kemudian eh, biasanya untuk kick off itu pada saat lomba pasti kalian ada dua dua ini ya, dua tahapan ya. Pertama ada preliminary. Jadi di prelim ini yang harus kalian pahami adalah ketika dapat soal jangan bekerja sendirian gitu. Stop working on silo. Kenapa? Karena
karena kalian akan diberikan konsep atau masalah-masalah yang cukup rumit. Jadi jangan kayak misalnya, oke, lu kerjain ini, lu kerjain ini, lu kerjain ini gitu. Terus ya udah masing-masing aja. Kenapa? Karena nanti akan eh, ada pemahaman yang berbeda antara setiap orang. Jadi disamakan dulu persepsinya. Jangan sampai misalnya kamu ngelihat isu A itu adalah untuk solvingnya seperti apa dan orang lain melihatnya seperti apa gitu. Jadi boleh bekerja secara terpisah, tapi dengan lebih dulu kasih waktu untuk discuss dulu, untuk bisa memahami, oh ini tuh A, ini tuh B, ini tuh C. Jadi kita punya pahaman yang sama sehingga nggak ada salah paham. Jangan sampai nanti malah nggak ketemu secara datanya seperti ini, tapi inovasinya seperti ini. Kemudian pin a clear but attractive title. Jadi untuk menyusun paper atau misalnya judulnya itu gunakan biasanya pakai akronim-akronim atau kasih IT term gitu. Kayak misalnya digitalisasi lah, bla 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 atau akronim apa gitu. Karena orang-orang kita lebih tertarik dengan itu. Kemudian bikin smart look proposal, kemudian critical attention on format restriction gitu. Jadi kita harus paham juga format yang diberikan sama mereka. Kita harus benar-benar kritis gitu. Jangan sampai, oh mungkin punya kita bagus, tapi nggak sesuai format yang mereka mau gitu. Kemudian pada saat semifinal and final stage-nya itu, kalian harus bisa relax dan harus bisa memahami, dibagi timnya untuk memahami isian dari paper kalian. Atau deck kalian itu split case reading portion by person. Kemudian memorize overall deck template. Jadi kalian harus paham juga deck template-nya seperti apa, isian dari punya kalian. Jangan sampai kalian dianggap nggak paham sama jurinya. Karena apa yang kalian kerjakan atau apa yang kalian sampaikan tuh kalian nggak ngerti. Ya ini adalah apa namanya, sedikit insight aja untuk pada saat semifinal atau boleh di next Kak. Oke. Oke, berikutnya adalah problem identification dan analysis. Jadi yang tadi aku bilang ini kita udah mulai agak dalam ya. Jadi kita harus tahu dulu identifikasi masalahnya yang benar seperti apa untuk mencari root cause-nya. Dan kita harus berpegang pada fakta untuk menghindari bias dalam melihat permasalahannya. Jangan sampai, oh karena mungkin gue punya sahabat driver Gojek, sehingga sehingga cara kita melihat data itu berbeda gitu. Kemudian pendekatan struktural gitu. Pendekatan struktural ini lebih baik daripada solusi instan gitu. Kita harus bisa mencari outputnya itu adalah masalahnya ini, apakah masalah ini urgent, apakah masalahnya nggak urgent dan idenya biasa, apakah masalahnya urgent, ide biasa, apakah masalahnya ini nggak urgent, idenya juga nggak biasa nih, atau masalahnya urgent, idenya juga nggak biasa. Jadi itu bisa menilai masalahnya ini penting banget nggak sih, dari inovasi kalian tuh bagus nggak sih gitu. Di situ menilainya. Next. Boleh next Kak, sorry. Oke, nah ini biasanya struktur dari proposal BCC ya, atau business case competition. Yang pertama, papernya itu kalian pasti ya ada executive summary gitu ya, untuk introduction, jadi rangkuman dari seluruh isiannya gitu. Kemudian challenge analysis gitu. Jadi kita bisa identifikasi dulu challenge-nya atau masalahnya apa, kemudian kita analisis. Setelah kita lihat masalahnya, kita analisis berdasarkan point of view kita. Ada empat misalnya, kayak misalnya industri analisisnya. Misalnya industri tekstil itu lagi bagus apa enggak sih? Industri migas seperti apa? Atau industri kreatif seperti apa? Industri jasa event organizer seperti apa? Lagi bertumbuh atau enggak? Pariwisata lagi bagus apa enggak? Itu analisis secara konteks industri. Kemudian konteks konsumernya. Kita analisis apakah konsumer ini atau konsumen ini lagi butuh produk ini atau arahnya lagi kemana dan lain-lain. Kemudian kompetitor. Jadi kita cari tahu juga kompetitor ini ada siapa aja sih saingannya, dan kita bikin nanti SWOT dan lain-lain gitu ya. Dan yang terakhir, company analysis gitu ya. Bisa cari tahu analisis perusahaan itu. Nah, dapat data-data ini dari mana? Yang tadi aku bilang.
Data-data ini kalian tuh bisa dapat dari entah itu dari kalian observasi secara langsung atau wawancara, itu kalau mau kualitatif, atau kalian bisa pakai juga data sekunder gitu ya, dapat dari atau data primer kalau bisa kalian bisa dapat aksesnya. And next adalah solution development-nya atau go-to-market strateginya. Bagaimana kita mengolah data dan memberikan solusi dari data yang kita punya atau dari masalah-masalah yang kita punya. Nah, ada lagi adalah feasibility analysis gitu. Jadi timeline. Timeline untuk mengerjakan ini seperti apa, untuk solving the problem ini berapa lama durasi yang dibutuhkan pekerjaannya gitu. Itu kalian masukkan juga dalam proposal. Kemudian financial projection-nya. Jadi misalnya yang tadi keuntungannya sekian, kita ubah lagi, kita atur-atur lagi untuk bisa memproyeksikan kebutuhan keuangannya seberapa banyak atau keuntungan masa depannya nanti akan seperti apa. Kemudian operational plan. Jadi apa aja yang harus berubah secara operasional gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu project governance. And scalability plan, kita bisa lihat juga marketing forecast-nya and growth-nya, Samsung ya mungkin kalian tahu gitu ya. Kemudian ada risk and mitigation and conclusion. Yang risk mitigation itu yang tadi ya. Oke, jadi ini adalah struktur proposal yang biasanya digunakan dan ini sudah cukup lumayan mencakup semuanya gitu kalau untuk business case. Jadi lengkap ya. Dan ini sebetulnya secara format bisa kalian ikutin atau bisa juga kalau misalnya kalian punya format yang lebih bagus atau sudah ditentukan eh, oleh si panitianya itu. Next. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa melihat problemnya atau kita bisa mendefinisikan masalah ini? Ada satu metode namanya SMART, specific, measurable, attainable, relevant, and time based gitu ya. Specific itu adalah make goals clear and specific. Kita harus bisa menjelaskan gitu ya, secara spesifik masalahnya itu seperti apa atau targetnya seperti apa secara jelas. Kemudian define measurable asset. Kemudian attainable, confirm your goals attainable gitu ya. Apakah bisa untuk di, di di achieve gitu. Kemudian relevan, apakah goals ini relevan untuk digunakan, apakah solusinya ini bagus dan relevan bisa menunjang masalah ini gitu. Kita langsung ke contoh aja misalnya sekarang lagi banyak rame-rame krisis ojol gitu ya, krisis pembatalan order. Biasanya di SCBD itu atau di kantoran itu kalau jam-jam sore itu pasti banyak banget yang di cancel. Nah, kita jelasin lagi spesifiknya seperti apa. Kita mau ada menurunnya tingkat pembatalan atau cancellation rate dari pengemudi di area pusat perkantoran dari jam 5 sampai jam 7 malam. Itu masalah yang pengen diselesaikan. Spesifik gitu, jelas. Bahkan sampai ke waktunya jelas. Kemudian measurable. Mengurangi angka pembatalan dari 5% jadi 5%. Diukur. Kalian pengen berapa banyak. Kemudian achievable. Dengan mengimplementasikan sistem surge pricing atau insentif tambahan bagi pengemudi misalnya untuk mengambil order di zona macet dan memberikan poin performa ekstra. Jadi ini salah satunya inovasi yang bisa kalian masukin dan relevan untuk menjaga kepuasan pelanggan agar tidak berpindah ke lokasi kompetitor. Kenapa ini penting? Kenapa ini dibutuhkan? Itu relevan. Kemudian time bound atau time base. Target ini harus tercapai dalam waktu 30 hari masa uji coba misalnya. Jadi kalian berikan timeline sendiri itu, kalian berikan deadline untuk problem kalian ini. Next. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk mencari root cause atau akar masalah. Kita structure the problem. Ini pakai issue tree ya. Jadi kalian misalnya ini untuk mencarinya. Jadi misalnya nih, teman kalian udah join ke consultant firm tapi merasa overwhelmed. Apa yang harus dilakukan sama dia untuk lebih produktif gitu ya. Ini asumsinya productivity adalah jumlah pekerjaan disampaikan apa selesai per minggunya atau gitu ya. Nah, kalian bisa diakarin dulu misalnya reduce idle time. Lagi diakarin lagi cause by himself resting atau being lazy karena dia ngerasa misalnya oh dia udah mulai ngerasa males atau misalnya kayak banyak pekerjaan yang nggak selesai gitu ya. Bagaimana lagi caranya, bagaimana dibutuhkan gitu. Intinya dicari terus sampai bawah, sampai benar-benar nggak ketemu akar masalahnya. Itu adalah
issue tree atau bagaimana kita mencari root cause atau akar masalah. What-nya, why-nya, dan terakhir adalah how-nya. Mem- dan kita harus bisa menemukan masalah yang tidak bisa dipecah lagi, yang udah benar-benar itu ujungnya, dan nggak bisa menimbulkan masalah baru. Next. Nah, ini contoh misalnya untuk kita mencari isu tree atau root cause-nya atau masalahnya gitu ya. Misalnya, pendapatan harian ojol menurun. Kenapa sih bisa nurun hariannya? Oh, kita sadar, oh karena operasionalnya bengkak nih. Oh, karena harga bensinnya naik. Terus di sini apa nih misalnya bisa diisi yang hijau tanda tanya. Oh, selain harga bensin naik, yang naik adalah harga spare part motor. Oh, yang naik lagi adalah harga makanan naik nih dan lain-lain sebagainya itu. Sehingga pendapatan hariannya menurun. Nah, itu juga bisa kita lihat lagi untuk di aspek-aspek berikutnya. Sampai kita menemukan kesimpulan, oh masalahnya adalah A. Kita bisa pakai prinsip mutually exclusive atau collectively exhaustive gitu ya. Artinya setiap cabang ini harus bisa membedah masalah secara tuntas tanpa ada yang tumpang tindih. Next, ini adalah contoh jawabannya. Nah, ini contohnya. Jadi, misalnya tadi, oke, pendapatan harian ojolnya menurun. Itu quick questionnya adalah. Itu kan pertanyaan besarnya. Kemudian, kenapa bisa turun? Oh, karena biaya operasional membengkak. Oh, karena jumlah orderannya berhasil menurun. Kalau misalnya karena, oh, jumlah order berhasil menurun, kenapa sih? Apakah volume ordernya turun? Apakah karena oversupply mitranya? Apakah karena customer yang memang sedikit? Atau jarak tempuh jemput terlalu jauh? Itu bisa kita cari sampai bawah sampai key issue description sudah selesai baru kita bisa dapat kesimpulannya. Oh, kesimpulannya adalah algoritmanya harus dioptimize lagi nih untuk hanya radius 2 km dan untuk efisiensi biasanya 15% nih sehingga mereka bisa dapat eh, pendapatan yang lebih better lagi gitu ya. Next. Oke, berikutnya adalah tools. Eh, ini adalah pengembangan dari SWOT teman-teman, dari SWOT analysis gitu ya. Jadi digunakan untuk menganalisis kondisi eksternal di perusahaan, internal dan juga eksternal dari suatu bisnis atau organisasi. Jadi kita bisa tahu strength weakness-nya seperti apa, opportunities-nya seperti apa. Nah, jadi ini tuh kayak kayak SWOT tapi dibikin lebih detail gitu. Next. Nah, ini juga ada IFA atau Internal Factor Evaluation Matrix untuk mengukur apakah kondisi internal perusahaan ini itu bagus kondisinya sehingga kita bisa evaluasi kekuatan atau kelemahan internal dari perusahaan ini secara sistematis. Ini untuk yang tadi kalau kalian lihat ada table sebelumnya itu bisa kita lihat untuk analisis internal company-nya. Nah, dengan menggunakan struktur dari IFA ini atau juga bisa juga pakai FA gitu, External Factor Evaluation. Nah, kita misalnya contoh Apple. Misalnya dia strength-nya seperti apa sih? Oh, yang nomor 3 nih, Apple no debts means Apple can invest in other sections gitu. Apple nih nggak punya utang, jadi dia bisa untuk invest kemanapun di sektor-sektor yang lain. Kayak misalnya berikutnya existing product. Oh, strength-nya produknya bagus, high quality dibanding dengan kompetitor produk. Brandnya strong, secara marketing bagus dan nah kelemahannya tuh apa sih misalnya? Poor relations with other key players like Microsoft gitu kan. Apple tuh punya ininya sendiri ya. Apa namanya punya lingkungannya sendiri. Kalau kalian pakai Apple, kalian pakai MacBook, kalian pakai apa gitu. Jadi kalian bisa mengukur scoringnya dan kalau scoringnya bagus, ini yang bisa ditampilkan nantinya. Oh, sehingga kalian tuh mengukur internal perusahaan tuh nggak cuma dari data-data yang kalian dapat, tapi kalian bisa menilai scoringnya seperti apa gitu. Sehingga analisnya lebih bagus. Kapan digunakan untuk mengetahui seberapa kuat internal organisasi saat ini sebagai dasar lanjutan untuk menilai. Biasanya digabung dengan EV metric untuk analisis SWOT kuantitatif. Next. Oke, ini berikutnya ada STP ya, segmentation, targeting, atau positioning. Jadi segmentation adalah kita membagi dulu marketnya ke dalam beberapa grup segmen. Kayak misalnya, oh segmennya itu anak muda, anak mahasiswa umur 19 sampai 25 tahun misalnya. Kita segmentasikan dulu, oh ini
targetnya untuk boomer atau orang tua, anak lima, anak tiga gitu. Kita harus bisa menyusun STP-nya dulu dari si perusahaan ini. Terus targetingnya. Kita determine lagi customer segmennya, fokus itu lebih kemana sih? Kayak misalnya, oke mahasiswa, segmennya mahasiswa umur 19 sampai berapa. Difokusin lagi, oh mahasiswa yang misalnya uang jajan sekian, dan lain-lain. Gitu ya, targeting. Dan ada positioningnya, jadi kalian pengen dinilai position produknya itu seperti apa. Nah, ini tuh bisa dipakai untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran kepada kelompok konsumennya. Jadi kita bagi pasar tuh jadi beberapa kelompok berdasarkan kata karakteristik usia, lokasi perilaku, menentukan bagaimana brand ini ingin dipersepsikan di benak konsumen yang ditargetkan. Kemudian bisa juga untuk peluncuran produk atau kampanye marketing repositioning brand. Next. Nah, ini adalah pestle analysis gitu ya. Jadi pestle analysis ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor eksternal atau makro yang mempengaruhi bisnis yang ada. Misalnya, ya, oh ada political, economic, social, technological, environmental, and legal. Secara politis, misalnya industri sawit di Indonesia itu seperti apa sih? Apakah pengaruhnya bagi perusahaan dan ke depannya nanti? Jadi kalian tuh bisa menganalisis faktor eksternalnya. Misalnya, contoh bisnis Gojek. Apakah faktor politiknya nanti ke depan bisa mempengaruhi kinerja dari perusahaan kita? Apakah secara ekonomiknya nanti seperti apa? Secara sosialnya gimana? Kan sekarang sudah mulai kelihatan tuh kan. Secara environment-nya bagaimana? Apakah nanti akan ada masalah? Kalau misalnya di Gojek contohnya atau Grab sudah mulai menggunakan Grab baik elektrik gitu ya. Jadi kita analisis faktor eksternal sampai bahkan ke legalnya seperti apa. Sehingga kan banyak ya peraturan-peraturan baru yang muncul atau hukum-hukum baru yang muncul karena ada inovasi dari perusahaan gitu. Next. Kemudian ini value analysis gitu ya. Ada value, apakah produk ini ada kekuatan untuk diberikan value-nya kepada customer sejauh mana gitu ya. Kemudian image, kemudian rarity, apakah produk ini rare dibandingkan produk-produk lain. Apakah bisa diduplikasikan sama perusahaan lain. Apakah secara organisasi ini bagus dan kompetitif dibandingkan dengan produk lain. Ini analisis produknya. Jadi kita gunakan evaluasi untuk apakah sumber daya atau kapabilitas yang dimiliki perusahaan menjadi keunggulan kompetitif atau sustainable competitive advantage. Kenapa dari tadi banyak konsep-konsep analisis gitu ya? Karena memang secara bisnis ini perlombaannya dituntut untuk kalian tuh bisa menganalisis masalah atau menganalisis kondisi perusahaan sekarang. Jadi apakah mereka tuh ingin mengetes analisis kalian tuh udah benar atau belum? Menggunakan metode yang apa, yang cocok, dan lain sebagainya. Kemudian baru solvingnya. Next. Boleh next, Kak? Sorry. Oke, nah ini yang lumayan sering digunakan ya, atau Porter Five Horses gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk analisis persaingan dari sebuah industri, menentukan seberapa menarik profitable industri ini untuk dimasukin. Misalnya pelanggan bisa menekan harga, apakah supplier bisa menekan ke harga produk baru, tingkat persaingannya seperti apa. Jadi digunakan untuk menganalisis kelayakan industrinya, membuat strategi persaingan atau analisis kompetitor. Jadi kayak ini ada 5 aspek. Yang pertama competitive rivalry, threat of entrance, bargaining power of customer, bargaining power of supplier, threat of substitute products. Misalnya contoh produk susu itu ya, misalnya sekarang susu lagi diburu kan, lagi susah banget. Nah, kita bisa cari tahu apakah secara suppliernya ini dia bisa ngasih penekanan harga pada produk kita, misalnya karena susunya lagi langka dan sebagainya gitu. Jadi itu akan bisa menilai kondisi perusahaan atau bisa menentukan harga juga sebetulnya dari sini. Jadi strategi persaingan kita tuh bisa lebih jelas lagi memetakannya. Karena kita bisa tahu, oh faktor eksternal tadi sudah, kemudian secara faktor supplier atau rancangan supply chain itu kita juga bisa analisis. Next.
Balines Kak, sorry. Halo Kak. Oke, ya. Itu dia teman-teman ya dari aku, sorry banget kalau misalnya agak terlalu teknis atau mungkin agak ada yang kurang paham. Intinya saya hanya ingin memberikan gambaran mengenai apa namanya, bagaimana sih bisnis case itu, perlombaannya seperti apa, struktur proposal seperti apa, lalu bagaimana dengan teknik-teknik analisisnya gitu ya. Karena memang itu arahan yang diberikan kepada saya untuk disampaikan. Mungkin mau ngejelasin sedikit, boleh saya share? Ini sedikit bisa nggak ya? Ada adminnya nggak ya? Oke, baik. Oke, udah muncul belum ya? Masih loading Kak? Belum muncul. Nah, Oke, udah. sebentar. Ini udah ya. Udah. Ini adalah bisnis plan yang aku bikin sama teman-temanku kemarin waktu di Korea, oh 2024 ya. Jadi kalau ini pada saat lagi apa namanya di Koreanya, jadi kita dikasih waktu sekitar 2 sampai 3 hari bahkan kurang gitu ya untuk menyusun segalanya. Mulai dari prototype bahkan 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 paper analisisnya juga hanya waktu 2 hari gitu ya. Dan orang-orang kita baru kenal semua dan baru ketemu saat itu juga. Waktu itu lumayan challenging banget teman-teman. Tapi alhamdulillahnya mereka tuh cara kerjanya benar-benar cepat banget. Bisa bisa analyze masalah tuh secara direct gitu ya. Jadi nggak bertele-tele mungkin. Nah, ini pada saat di Thailandnya presentasi mewakili Indonesia dan lumayan bangga sekali teman-teman bisa menyampaikan apa namanya eh, bisnis plan kita ke sana karena akhirnya sebetulnya tadinya tahun ini akan berangkat lagi atau tahun kemarin sebetulnya tahun 2005 harusnya akan berangkat lagi ke Thailand. Jadi setelah presentasi itu ada satu sekolah yang memang mungkin kalau di sini anggapannya kayak JIS-nya mereka lah ya, itu mau kerjasama sama kita untuk pakai produk kita gitu. Cuma karena satu dan lain hal akhirnya nggak jadi, tapi kita udah meeting berapa kali gitu. Ini salah satu gambarannya aja, PPT yang kita bikin. Memang bukan seperti business case, belum belum eligible untuk ke sana gitu ya, tapi ya ini sebagai gambaran untuk menampilkan business plan kita aja. Kalau bisnis ini kalau itu biasanya kalau business plan itu kita memang bentuk ya apa yang kita mau. Ya, yang tadi aku bilang kalau business plan adalah saya bisa mengatur mau seperti apa pekerjaannya, mau seperti apa aspek bisnisnya, dan lain-lain. Core value dan nah gitu. Ini ini semua kita yang susun. Jadi teman-teman, kalau misalnya business plan itu kan tadi kita POV-nya as a founder sebagai pembuat dari perusahaan tersebut. Kita bisa menyusun maunya aspeknya seperti apa, lini bisnis seperti apa, kita nyari profitnya dari mana, dan lain-lain. Kalau business case, balik lagi, adalah kita yang solving the problem as a consultant. Kita diberikan masalah, kita analisis, kita kasih ke problemnya, dan kita berikan jangka waktu durasinya seperti apa. Gitu teman-teman kurang lebih kalau misalnya ada yang kurang paham, mungkin kita bisa diskusi lagi nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ke depannya. Thank you. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Kadias. Semoga informasi yang materi yang disampaikan oleh kakak narasumber dari PNJ, Kak. Mana tadi, Kak? Sorry. Ya, dari PNJ ya? Ya, betul dari PNJ.
Iya, keren banget. Bisa masuk ke pemahaman kalian dan suatu saat, mungkin nggak sekarang bakalan kalian rasain, tapi bisa jadi beberapa tahun setelah ini, oh ternyata waktu aku ikut webinar Sigma kemarin tuh kayak gini ya, ngaruh juga ya. Oh jadi kayak gini yang dirasain sama Kak Kandias gitu. Nah guys, ini udah waktunya. Setelah penyampaian materi, sudah waktunya untuk sesi tanya jawab. Siapa yang pengen bertanya kepada Kak Kandia? Siapa tahu, Kak rekrut aku, Kakak butuh bantuan nggak? Bisa jadi kayak gitu. Ayo, ini kami buka sesi tanya jawabnya. Nanti bisa angkat tangan terlebih dahulu. Nanti bisa lanjut menanyakan apa yang kalian ingin tanyakan ke Kak Kandias ya. Silakan yang mau bertanya. Oke Kak, sambil nunggu ada yang tanya, aku boleh tanya nggak ke Kakak Dias itu sendiri? Struggle Boleh, boleh. struggle yang paling Kakak rasain tuh apa sih? Kayak misalkan dari sebelum apa ya sampai bisa dikirim ke Korea, ke Thailand gitu tuh, apa yang membuat culture shock Kakak itu ngerasa, oh kok kayak gini ya rasanya ternyata gitu. Apalagi pemahaman Kakak itu harus selaras sama mereka yang apa-apa di sana tuh sudah serba cepet daripada Indonesia. Hmm. Jadi mereka kan kerjanya kerja cepet juga kan. Iya, benar-benar. Cara cara mikir Benar. mereka itu juga cara mikirnya mereka itu juga cepet banget. Kakak sempat kewalahan atau enggak? Teman-teman kalau mau tanya, tanya aja ya. Gimana Kak? Coba cerita. Iya, iya, sebetulnya kalau pada saat di sana memang betul insecure-nya ada banget gitu ya, terutama awal-awal gitu ya. Apalagi pertama yang ditakutkan sebetulnya language barrier ya, karena ngerasa waktu itu kayaknya skill English-nya masih so-so, belum yang bisa fluent banget. Kemudian ngerasa pemahaman pemahaman secara bisnis itu belum secara dalam banget gitu ya. Tapi ternyata pas ke sana, saya tuh punya prinsip untuk ya udah dipaksain aja sampai benar-benar terbiasa. Jadi karena orang lain pun nggak tahu kita seperti apa ini terutama di lingkungan yang baru ya. Orang lain nggak tahu kita orangnya seperti apa. Jadi ya udah do your best aja. Biarkan mereka menilai berdasarkan apa yang kita tampilkan. Sehingga mereka pun malah jadi respect banget tuh sama saya karena mereka ngelihat oh Candias nih aktif banget di bidang-bidangnya banyak banget dan lain-lain karena waktu itu masih jadi duta kampus kan pada saat ke sana. Jadi yang kayak setiap hari ngelihat SG saya dia lagi nge-MC lah terus dia lagi jadi langsung di sini. Jadi kayak mereka tuh kan buat mereka hal-hal yang kayak ambassador gitu-gitu agak jarang ya. Jadi dia ngelihat kita tuh kayak oh atraktif banget kegiatannya hari-hari gitu. Nah, untuk menghadapi ketakutan itu teman-teman, kalian tuh harus punya eh, prinsip yang kuat sama diri sendiri. Kalian harus punya kepercayaan diri yang kuat, gitu, dipaksain, biar mereka pun bisa lebih menghargai kita. Karena dulu tuh pada saat saya mau berangkat, saya bahkan di pesawat tuh masih baca-baca terkait dengan orang Korea ini kayaknya pada yang dulu isunya pada sensitif, pada bully dan lain-lain gitu ya, pada rasis, terutama sama orang-orang kita. Nah ternyata semua tuh berkebalikan gitu ya. Yang teman-temanku yang dari Chinese Taipei, dari Jepang pun bahkan kayak sangat respect banget semuanya, semuanya secara attitude-nya bagus, benar-benar pekerjaannya tuh cepet sat banget kan mereka kan pali-pali gitu ya orang-orangnya gitu ya. Jadi eh dari situ saya belajar bagaimana sih sebuah negara maju itu bisa tumbuh. Kalau teman-teman tahu, Korea itu pada saat tahun-tahun awal itu GDP-nya sama kayak kita. Dan 1945 dan an itu mereka juga habis perang saudara sama Jepang, apalagi habis perang sama Korea juga. Jadi kondisi ekonominya sama kayak kita. Tapi kok bisa secara setelah bertahun-tahun hampir 70-80 tahun ini tiba-tiba mereka melesat tinggi dan meninggalkan kita jauh di bawah gitu. Nah, itu karena semua orang itu punya apa ya? Kayak mereka tuh punya mindsetnya tuh bagus-bagus banget. Kayak eh, nggak mikirin takut, nggak mikirin khawatir. Ya udah kejar lawan-lawan aja gitu. Teman-temanku yang lain juga gitu dan mereka tuh benar-benar ya udah kalau pengen A ya dia selesaikan sampai A dan gak nunda-nunda lagi. Dan mereka tuh present banget orangnya. Jadi
Present tuh dalam artian ya udah kalau lu lagi ngerjain ya ngerjain fokus. Tapi pas kita lagi main-main, makan, ngobrol sampai tengah malam di hotel gitu ya. Ya udah kita bercanda benar-benar have fun yang ya udah lupa pekerjaan. Jadi nggak mencampurkan antara pekerjaan dan kehidupan eh, keseharian gitu. Jadi mereka bisa lebih fokus dan lebih eh, compact gitu ya. Itu sih paling. Oke Kak, baik. Terima kasih atas sharingnya. Nah, misalkan setelah after dari sana tuh impact apa yang benar-benar Kakak rasain? Apakah ternyata memang Indonesia setertinggal itu dari mereka atau sebenarnya nggak yang terlalu signifikan sekali? Oke. Setelah dari sana, sebetulnya banyak banget pikiranku tuh terbuka untuk tadinya tuh dulu aku nggak pernah mimpi untuk luar negeri sama sekali. Kayaknya paling luar negeri paling mentok Singapura gitu ya, yang murah. Ternyata Tuhan kasih jalan lain kan Allah kasih jalan lain untuk kayak oke bisa ke sana dan membuka pikiran lebih jauh lagi. Ternyata dunia seluas ini, ternyata masih banyak mimpi-mimpi yang belum dikejar. Itu kalau secara pribadi. Secara melihat kenegaraannya, saya tuh waktu di sana agak kaget pada saat lagi makan kayak di warung bakmi kecil gitu ya, jual-jual ramyeon gitu. Yang nganter tuh udah robot gitu. Jadi padahal warung-warung biasa doang gitu. Jadi diantarin makanannya dan itu udah pakai robot. Udah semua langsung gitu, direct ke meja-meja kalian. Itu udah satu itu udah kaget di sana gitu ya. Terus pas melihat ke Indonesia, saya melihat sebenarnya Indonesia tuh nggak kalah. Banyak orang-orang kita tuh yang bagus banget, pinter banget. Pak Habibie, misalnya, terus banyak-banyak orang lain lagi yang memang pintar. Hanya saja di kita itu ketimpangannya terlihat jelas sekali. Jadi orang-orang yang bagus tuh bagus banget, yang jeleknya tuh jelek banget. Nggak rata gitu. Makanya kan setiap tahun tuh kan pasti ada presiden yang pengennya pemerataan lah, bla bla bla. Karena emang itu masalahnya. Karena sebetulnya kita tuh di Jakarta Pusat sana mungkin bagus-bagus, tapi di sini ketimpangannya tuh kerasa banget. Mungkin teman-teman yang di daerah juga merasakan gitu ya, bagaimana timpangnya kondisi di negara kita gitu. Yang jadi masalah sebetulnya adalah itu. Kalau kalian mungkin 2 jam, 3 jam dari Jakarta pun sudah menemukan SD yang tadi mungkin di video itu aku datang ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan SDGs ke sekolah di salah satu di Kota Bogor. Dan itu benar-benar yang kayak pintunya tuh udah pada rusak, mejanya udah pada rusak. Sedangkan pada saat di video itu, teman-temanku yang dari Taiwan dan dari Korea tuh di sekolah TK-TK yang bagus-bagus itu loh. Jadi dari situ pun aku ngelihat kayak beda banget nih kondisinya. Makanya saya ngelihatnya eh, program-program kayak Reduka ini penting banget untuk kita bisa saling bahu-membahu warga, membantu warga, memintarkan satu sama lain gitu ya, untuk bisa ngasih impact, ngasih informasi yang paling tidak sedikit lah gitu, untuk bisa kita sama-sama belajar. Jadi kan siapa tahu mungkin setelah ini teman-teman ada yang ikut lomba lagi dan dikirim keluar negeri dan sebagainya gitu. Intinya jangan lupa juga sama negara kita gitu ketika sudah di luar gitu. Saya waktu ke sana benar-benar membawa sekali Indonesia secara culture dan lain-lain gitu ya. Yang tadi saya berikan apa selempang Betawi gitu-gitu, itu juga modal sendiri cari kemana untuk bisa memberikan kesan yang bagus tentang negara ini. Nah, sebetulnya negara kita tuh bagus. Cuma yang tadi sistemnya berantakan, banyak orang-orang yang terlalu mengatur di atas itu terlalu parah gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi semoga teman-teman di sini ketika nanti misalnya jadi politikus, jadi apa profesional bisa bekerja dengan baik sesuai bidangnya. Gitu. Oh ya tadi di mention sama kamu ya kalau nggak salah baca CV aku anggota DPR belum ya teman-teman belum jadi anggota DPR. Itu aku waktu itu cuma jadi tim medianya aja dari anggota DPR gitu. Kenapa akhirnya terjun ke politik kemarin pada saat 2024? Karena pengen tahu tadi, saya tuh orangnya penasaran, pengen tahu, oh dunia politik tuh kayak gini. Habis terjun ke dunia politik di tingkat pejabatnya, tahun depannya saya ikut ke himpunan mahasiswanya. Jadi pengen tahu lagi, oh kalau aktivis di bawah tuh bersuaranya seperti apa sih? Jadi kita punya perspektif yang lebih luas. Itu kenapa saya mungkin secara CV itu belang-belang ya bilangnya gitu ya. Karena pengen coba semuanya gitu. Kalau bisa kenapa enggak gitu. Biar punya pengalaman atau perspektif yang lebih luas. Itu mungkin Sariska. Oke Kak, bisa aja langsung mention
Reduka. Dikait-kaitin sama Reduka ya. Semoga kedepannya Reduka jadi apa ya, wadah di mana kita bisa bertumbuh dan berkembang, terus akhirnya bisa dikenal nggak cuma di Indonesia aja, bahkan di mancanegara juga. Karena memang sistem dari apa ya, dari Reduka itu sendiri kayak bekerja untuk keikhlasan dan rela berkorbannya itu dapat banget, dan semoga apa yang jadi apa kebesaran hatinya Reduka ini bisa membuat jejaring lah untuk di mancanegara juga gitu. Nah, ini untuk teman-teman, terima kasih Kak atas penjelasannya, untuk sharing-sharingnya. Nah, teman-teman ada yang mau tanya, silakan. Nanti, nah ini ada yang tanya Kak. Sebentar, saya bacakan. Permisi Kak, izin bertanya, pada bagian financial projection, itu apakah kita harus membuat perhitungan yang sangat detail Kak? Ya, bisa dijawab Kak. Tergantung perusahaannya kayaknya. Oke, terima kasih Rahmat dari UPN ya. Tadi pertanyaannya tadi untuk financial projection apakah harus membuat sangat-sangat detail? Sebenarnya secara ideal itu dibuat secara detail gitu ya. Jadi tapi tidak hanya detail, melainkan sesuai dengan masalahnya. Jadi jangan sampai kamu misalnya akar masalahnya adalah secara gross revenue dari perusahaannya itu kurang, tapi financial projectionnya yang kalian bikin tuh beda lagi gitu ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang mau dijawab dari masalah tersebut dan harus mudah dibaca. Jadi jangan sampai ketika kamu bikin detail, tapi orang-orang tuh sulit memahami. Jadinya kamu tuh mau membawakan atau menyampaikan visualisasi dari financial projection itu seperti apa. Kenapa harus, sebenarnya kan emang harus detail. Tapi kenapa harus detail? Karena biar bisa divalidasi lagi bahwa strategi itu tuh masuk akal dan menguntungkan secara bisnis karena bisa kebaca secara angka. Dan juri pun lebih lebih percaya lagi gitu ya sama kita karena itu tuh bisa menunjukin kalau tim kalian tuh benar-benar punya riset yang dalam sama biaya operasionalnya, sama potensi pendapatannya, sama dari perusahaan tersebut. Jadi emang bagus banget kalau bisa detail, nggak apa-apa. Yang penting datanya itu kalian bisa dapatkan secara real gitu ya, jangan sampai kalian salah data. Dan juga analisis resiko. Jadi setelah detail angkanya kalian kasih tahu resikonya itu seperti apa. Ini memang bagus banget secara visual lomba kalau misalnya kalian pakai detail. Tapi yang harus ada itu yang tadi saya bilang NPV, Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, terus payback period sama Profitability Index. Itu yang lumayan sering dipakai dan sering penting. Kalau bisa banyak kok di Google atau di mana gitu ya template Excel yang udah ngitung automatically IRR, apa PB dan lain-lain. Jadi kalian nggak usah ngitung satu lagi, tinggal masukin angkanya aja. Bahkan kadang di eh, apa annual report perusahaan gitu kalian bisa langsung ambil aja data itu sebetulnya. Itu sih paling Rahmat. Terima kasih Kak. Gimana Rahmat, apakah sudah bisa diterima atau mau tanya lagi? Oke, terima kasih Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga masuk ya. Teman-teman mau ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, aku yang nanya lagi. Boleh teman, nggak apa-apa nggak nanya di bidang bisnis plan juga boleh. Kebetulan aku bidangnya atau bisnis case juga boleh. Aku bidangnya tuh aku lebih menekuni sebetulnya di dunia MC gitu ya. Lebih sering jadi MC, jadi moderator di DPR pernah, di kementerian pernah, hampir dimarahin polisi juga pernah lagi MC gitu. Waktu itu aku ada cerita sedikit sambil nunggu mungkin teman-teman mau nanya. Nggak apa-apa Waktu Kak. itu aku lagi Ya. MC depan Kapolri, itu acaranya HMI ya. Aku diundang aja sih bukan orang HMI. Terus gara-garanya harusnya Kapolri ini nggak sambutan, tapi Pak Mendak waktu itu Pak Zulkifli Hasan minta Kapolri sambutan. Ya udah saya panggil kan, karena kan saya disuruh menteri. Ternyata pas disuruh menteri saya diomelin pas manggil Kapolri karena harusnya nggak boleh karena secara protokoler nggak ada. Ya udah akhirnya saya disamperin, dikelilingin kayak bayangin nih kamu di sini, terus depan kamu semua keliling polisi pada bawa senjata kan, mana marah gitu kan, apa nggak panik kan, kayak gitu. Itu kalau MC. Karena aku di kampus ya, jadi
kayak belajar banyak menerima tamu, jadi lo dari tamu-tamu luar negeri di kampus, terus lumayan lah secara, aku sih kalau buat mahasiswa sekarang sebetulnya lebih ke kalian tuh benar-benar banyak cari pengalaman, karena di luar sana tuh kalau misalnya cuma ngandelin dari misalnya IPK atau tempat magang kalian tuh agak kurang sebetulnya, karena banyak banget opportunity yang bisa kalian ambil di luar. Apalagi sekarang udah terbuka banget. Beneficialnya adalah kalian bisa lebih tahu informasi, tapi tapi kurangnya adalah semua orang tahu gitu. Jadi saingan kalian tuh banyak. Jadi jangan sampai kalian kalah karena nggak ngejar opportunity itu. Makanya teman-teman yang ikut sekarang pun mungkin karena udah punya drive untuk bisa jadi lebih baik gitu ya. Dan itu yang saya bangga sama teman-teman, karena mau belajar, mau untuk lagi puasa kayak gini kan, apalagi siang-siang mending tidur kan sebetulnya hari Sabtu gitu ya. Tapi kalian mau untuk discuss, mau untuk belajar, itu juga udah bagus banget. Dan coba lagi di bidang yang lain gitu. Jadi kalian bisa ngerasa lebih hidup sebetulnya. Oh ternyata kalau jadi ini kayak gini, kalau jadi ini kayak gini. Saya tuh yang kayak sampai jadi pest control, mungkin teman-teman waktu COVID tuh kan banyak yang disinfektan gitu ya. Saya pernah jadi orang yang disinfektan ke rumah-rumah orang gitu. Karena pengen tahu, oh kayak gimana sih dunia pest control, kalau di dapur banyak tikus dan lain-lain, itu dipelajarin juga di event organizer. Sekarang lagi build bisnis sama teman. Kemarin baru selesai event di UIN Jakarta, lumayan angkanya gitu ya. Jadi ya udah take opportunity aja. Awalnya tuh dari SMA cuma cuma jadi tim-tim IO volunteeran. Habis itu nyari-nyari lagi di Instagram pas kuliah gitu ya, sambil nyari uang buat kuliah, lumayan buat jajan-jajan kan. Baru akhirnya ketemu partner, bisa bikin bisnis sendiri gitu. Jadi terus coba aja, karena nggak tahu yang nyangkut di kalian yang mana, yang bisa bikin kalian jadi lebih baik ke depan. Lewat mana tuh kita nggak ada yang tahu. Tuh, ya. Jadi terus maksimalin setiap momen yang kalian punya dalam hidup kalian. Gitu teman-teman. Terima kasih, Kak. Ayo, ada yang tanya lagi nggak? Ini kakak dia sangat open banget loh. Aku deh yang mau nanya buat Reduka boleh? Wah, Kak Iqbal ini yang jawab nih. Boleh, boleh. Oh iya, Oh ya, ini ada lagi. ada lagi Kak nih. Oke. Saya bacakan ya. Halo Kak, saya mau tanya, gimana ya caranya screening partner lomba yang benar-benar oke, wah mantep gitu. Screening Hmm. partner nih Kak, beda-beda. Soalnya ini sama kayak Kakak sempat nyinggung kalau Indonesia tuh Hmm. kurang kurang rata aja. Kayak yang pinter-pinter banget, yang nggak bisa banget. Benar-benar. Ini screening partner lomba apa partner hidup nih Arifah? Dua-duanya. Keduanya ya. Kalau partner lomba sebetulnya gini, eh cara screeningnya adalah kita bisa nilai bagaimana. Pertama, ada dua aspek. Yang pertama adalah kinerja. Kinerjanya dia bagus apa enggak? Dia pernah ikut lomba apa aja? Dia pernah menang enggak? Dia punya keilmuan dalam bidang itu atau enggak? Yang kedua adalah yang tadi ambisi atau mungkin secara pribadian ya. Kita bisa menilai apakah nih orang mulutnya doang yang manis, ngomongnya bagus, bla 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 dari awal. Kalau kesannya bisa menunjukkan kayak, oh ini orang bagus banget nih, bisa kali jadi partner gue. Tapi pas diajak kerja teknikal ternyata nggak bisa. Nah itu banyak teman-teman yang kayak gitu. Jadi ya kalian harus bisa kenal benar-benar sama orangnya. Itu kalau pengen yang dekat. Tapi kalau misalnya kalian pengen, kayaknya teman dekat gue nggak ada yang cocok nih, ya udah kalian ikut aja program-program yang kayak tadi, pelatihan-pelatihan business case kayak gini. Kayak misalnya kan jadinya mungkin Arifah bisa kenalan sama Rahmat, bisa bikin nanti lomba ke depannya gitu-gitu kan. Jadi ikut lomba-lomba yang sendiri pun nggak apa-apa, sehingga kalian punya banyak teman di sana. Aku pun waktu 2023 lomba ke Batam sama ke Banjarmasin dari kampus, itu lomba yang tadi meeting planning itu sama lomba MC. Nah pas meeting planning itu aku ketemu teman-teman yang memang juga satu bidang di sana gitu, sehingga masih ketemu sampai sekarang padahal kita beda pulau gitu ya, dan ikut lomba pun pernah. Jadi kayak ya udah, karena kita udah cocok, udah apa ya ibaratnya, udah setara lah ya, kita udah kenal sama lain gitu. Jadi kita bisa ngajak mereka. Jadi gitu, bisa dua tadi ya, dan dinilai secara kepribadiannya sama kinerjanya. Dan cara nyarinya tuh yang tadi, kalian banyakin ketemu sama bidang-bidang yang kayak gini.
Dan jangan cuma cari partner buat lomba, tapi yang penting adalah cari mentor sebetulnya. Jadi cari siapa yang bisa ngajarin kalian ngerjain itu, yang bisa kasih masukan, kasih input gitu. Itu yang biasanya akan help kalian banget banget gitu. Sih paling. Gimana Arifah? Udah cukup menjawab atau mau tanya lagi? Boleh saya tanya lagi, Kak? Boleh. Boleh nggak, Kak? Boleh. Kenapa? Mau tanya lagi katanya. Boleh, boleh. Boleh, Arifah. Arifah dari mana? Unesa itu. Dari Dari mana? mana? Ya, Kampusnya, Kak. Dia dari Ah, UNED. Universitas Negeri Surabaya. Sama kayak oh, saya, Kak. Indonesia. Oh, sama kayak kamu. Hmm. Nanya apa Arifah? Sebelumnya, terima kasih udah menjawab pertanyaan saya yang sebelumnya. Em, ini pertanyaannya agak panjang, jadi saya ketik aja ya, Kak. Nanti minta tolong Kak Sariska dibacakan. Terima kasih. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Padahal aku pengen dengar kamu soft spoken. Malah aku yang disuruh membaca. Nih saya bacain ya Kak. Boleh, boleh. Jadi dia tanya, apa dampak yang diakibatkan jika suatu masalah itu tidak dianalisis secara mendalam sebelum menentukan solusinya? Dan bagaimana ya cara membedakan masalah tersebut tuh urgent dan tidak urgent? Terima kasih Kak. Oke, thank you Arifah nih ya. Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi, eh, pertama, bagaimana caranya kita bisa menentukan atau bisa analisis secara mendalam tuh kenapa enggak? Kenapa enggak kenapa enggak dianalisis itu? Apa dampaknya? Jadi dampaknya adalah pertama, kalau sampai kalian enggak analisis dalam, maka kalian akan salah menentukan root cause atau faktor masalahnya atau akar masalah utamanya. Kalau akar masalahnya salah dipahami, bisa-bisa kalian salah solving the problemnya gitu ya. Jangan sampai karena kalian nggak menganalisis secara dalam, kalian mikir salahnya cuma di A. Padahal ternyata ada A1, A2, A3 lain di bawah yang jadi masalah, tapi kalian nggak kena ke sana. Sehingga solving problemnya itu kurang maksimal jadinya. Mungkin selesai masalahnya, tapi nggak maksimal. Kayak yang tadi aku bilang kan ada root cause. Mungkin kalian cuma sampai di tahap level 1 aja, masalah pertama. Tapi kalian nggak meneliti lebih jauh, dampak dari level 1 nggak diteliti itu apa, dampak ke bawahnya apa. Nah, jadi efeknya adalah kalian tuh nggak bisa solving problem yang betul-betul dibutuhkan secara keseluruhan. Tuh. Yang kedua, bagaimana cara membedakan masalah itu urgent dan nggak urgent. Jadi kalian cari tahu dulu. eh apa namanya yang tadi analisis gitu ya, karena kita analisis kali kita bisa menentukan oh ini betul-betul kita butuhkan untuk dikerjakan sekarang karena misalnya kalau tidak dikerjakan dalam 1 bulan ini akan ada penurunan revenue sekian misalnya. Jadi dampak kita ngukurnya dampak, cara ngukur urgent dan tidak itu dari dampaknya, apakah dampak ini akan merusak banget ke lini bisnisnya atau tidak. Itu yang paling kita bisa nilai. Kayak misalnya nih, kalau kalau misalnya cuma oke, masalahnya komunikasi gitu ya. Ya, mungkin masalahnya urgent tapi ya udah biasa aja gitu. Komunikasi seperti apa yang kita butuhkan? Komunikasi yang asertif kah? Komunikasi yang apakah gitu kan? Jadi kita tuh bisa benar-benar memahami secara komprehensif untuk menentukan apakah ini tuh urgent atau tidak. That's why tadi dibutuhkan leadernya juga ya yang bisa menilai. Oh kita ambil keputusan ke sini, ambil keputusan ke sini gitu. Itu Arifah mungkin. Terima kasih Kak. Gimana Arifah? Sudah bisa diterima apa belum? Iya, Kak. Terima kasih atas jawaban yang wah ini. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih. Terima kasih Thank you Kakak dia. Arifah. Kakak dia, sebelum kakak tanya kepada kami tentang Reduka, Mm-mm. aku boleh nanya satu lagi nggak Kak? Satu aja. Habis itu nanya. Boleh, boleh. Nah,
kakak kan yang udah tahu nih, yang udah ke Thailand, udah ke Korea, terus kakak juga udah tahu kurang lebihnya kakak tahu tupoksinya yang di Reduka ini. Nah, menurut kakak di Indonesia itu yang perlu ditingkatkan itu yang lebih mostly lebih penting itu critical thinkingnya atau ke actionnya, atau di Indonesia itu kurang merata antar kedua itu ya? Gimana kak? Menurut kakak? Ini secara orang-orangnya berarti ya. Iya, secara orang-orangnya. Nah, maksud dari pertanyaan aku tuh, nanti aku pengen nanya ke kakak juga kayak apa ya yang kedepannya bisa dibuat Reduka itu lebih ke dikenal sama orang, lebih ke mancanegaranya itu lebih ke sistemnya mereka ya, sistem kita yang sistem kami yang diunggulkan atau memang dari cara actionnya kami itu lebih diperluas jejaringnya gitu. Terima kasih Kak. Oke. Pertama gini, aku ngelihatnya orang Indonesia itu banyak yang kritis. Kalau kita bisa lihat dari di Twitter gitu ya, di X sekarang pasti perdebatan banyak. Di komen-komen comment section juga pasti banyak banget. Orang-orang kita tuh kritis. Tapi kadang ada yang kritisnya berdasarkan data, ada yang tidak. Ada yang emang pengen ngebanyol aja gitu, pengen berisik aja. Nah, kalau misalnya yang lumayan edukasi gitu ya, orang-orang kita tuh lumayan bagus secara kritikal, tapi actionnya yang kurang. Dan ternyata ini bukan masalah di Indo aja sebetulnya, tapi di yang lain pun banyak yang punya gagasan-gagasan besar, tapi actionnya kurang. Di zaman dulu, mungkin orang-orang yang punya ide-ide atau gagasan besar itu sangat diagungkan sekali karena oh pemikirannya hebat dan lain-lain. Kalau sekarang ide bisa datang dari mana saja, dari AI pun bisa. Jadi semua orang tuh bisa bermimpi, semua orang bisa punya ide, tapi nggak semua orang bisa kayak Reduka yang mau ada program-program kayak gini misalnya. Benar-benar action, pergi ke jalanan, benar-benar tumbuh dari bawah, berkenalan sama orang-orang baru gitu. Itulah yang sebenarnya kurang dari orang-orang kita sebetulnya menurut saya. Banyak yang punya resolusi tahun baru, tapi nggak banyak yang mau ngejalaninnya juga gitu. Karena nggak mau capeknya, nggak mau ini itunya. Nah, kalau aku lihat teman-temanku, mereka tuh bener-bener kalau bilang A ya dia kerjain A. Kayak waktu itu aku waktu ngerjain bisnis plan itu ngerasa kayak kayaknya kalau yang ini gak usah deh guys, agak capek nggak sih ngerjain ini. Terus mereka kayak no no no, we have to do this, we have to do this because bla 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 bla. Jadi mereka kalau emang pengen A ya benar-benar mereka kejar sampai manapun mereka kejar. Itu sebetulnya ambisi itu yang harus ada di diri kalian, harus ada di diri kita semua untuk bisa punya drive yang benar-benar bahwa kita tuh mau terus-terusan setiap hari tuh ngejar apa yang mau kita mau, ambisi kita itu yang menurut saya secara pribadi orang-orang tuh kurang. Nah, gimana caranya Reduka tuh bisa kenal atau dikenal sama orang-orang? Ya kan kita tuh harus bisa hadir dulu dan harus bisa nyampe ke level itu dulu. Yang pertama, secara brandingannya harus lebih bagus lagi. Yang kedua, harus terjun juga ke bidang itu. Jadi emang kalian harus cari juga apa namanya forum-forum yang seperti ini. Jadi sebetulnya mungkin sekarang gampang banget ya diakses kayak di Discord pun ada, di Telegram pun banyak, di online pun banyak gitu ya. Forum-forum yang mengenai self development learning untuk orang-orang gitu ya. Pasti banyak banget. Nah, mungkin bagus banget kalau misalnya kalian bisa collab sama forum-forum serupa yang ada di luar negeri gitu. Barangkali misalnya dari UK, mungkin ada dari mana gitu. Itu memang kita harus kejar aktifin LinkedIn-nya, apa namanya banyak komen-komen di sana, terus kayak banyak berjejaring. Sering aja komen-komen di akun-akun misalnya kayak tokoh-tokoh self improvement gitu ya. Jadi barangkali setelah itu mereka akan mau. Dan kemudian misalnya kalian kalau misalnya lagi undang yang agak bagus dikit kan kalau saya kan biasa aja. Misalnya Reduka lagi kerjasama sama narasumber yang lumayan bagus nih secara ini kalian deketin dan banyak ajak ngobrol sehingga bisa untuk dapat kenalan dari situ mungkin dikenalin ke program ini kenalan program ini dulu saya gabung ke forum namanya Kita Progresif jadi di sana itu banyak kolaborasi yang kayak misalnya oh tukeran event gitu ya jadi kayak oh Kita Progresif diundang ke event A ikut seminar A terus diundang lagi ke sini terus kita tukeran ngundang mereka gitu jadi kayak dari situ pun kita udah banyak jejaringnya secara nasional. Nah, ditingkatkan lagi nanti secara globalnya gitu. Kita banyak mengajak juga ke orang-orang luar. Memang harus kita yang kejar sih, karena harus kita yang jemput bola ke sana sebetulnya.
itu tadi action sebetulnya harus banyak action. Karena sebetulnya ya tadi banyak orang yang bisa ngomong tapi mungkin nggak banyak yang bisa ngelakuin sekarang ini. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Jawabannya sangat membantu. Intinya kita nggak balance gitu ya antara action sama critical kita. Oke, Kakak mau tanya yang soal Reduka tadi atau kita lanjut ke sesi sertifikat penyerahan? Mau tanya satu mungkin ke Kak Iqbal, ada nggak Kak Iqbal? Boleh. Ada kok Kak Iqbal. Ya, eh, awal mula ngebentuk Reduka ini apa namanya drive-nya dari mana gitu, ambisinya awalnya tuh dari mana sehingga mungkin Reduka udah lumayan banyak membantu ya puluhan atau mungkin ratusan anak muda di Indonesia gitu. Izin Kak Iqbal. Oh iya ya, oke oke. Maaf ya, oke nih karena agak sinyalnya ya agak jelek. Oke Aman ya, bang aman. oke oke. Awal mula Reduka ya. Jadi Reduka ini kan di tahun 2021. Jadi awalnya itu Reduka itu sekumpulan orang yang peduli terhadap pendidikan, tetapi memang yang menengah ke bawah ya. Karena kebetulan di tempat saya itu kan banyak yang putus sekolah. Banyak putus sekolah, tetapi akses informasi ya, salah satunya KIP kuliah atau beasiswa-beasiswa, itu nggak menyerap gitu ya, ke akar rumput gitu ya, dalam artian itu. Nah, disinilah kami hadir gitu, untuk memberikan informasi terhadap eh, beasiswa, karena saya pribadi juga mungkin di daerah desa itu memang agak sulit. Nah, selain itu juga kita memberikan kayak pelatihan atau persiapan UTBK ya, karena juga banyak juga yang memang menengah ke bawah itu sangat membutuhkan. Awalnya memang kita belajar bareng aja gitu ya. Nah, tetapi seiring waktu berjalan itu banyak yang minat gitu. Nah, kalau dulu tuh Reduka itu di Bandung. Kita offline di Bandung dan berkembang kita pindah karena kebetulan saya ke Surabaya gitu ya. Nah, dari situlah kita ke Surabaya gitu. Jadi awal mulanya memang dari kepedulian aja sih terhadap akses-akses informasi dan memang banyak sekali ya, apalagi anak yang putus sekolah kan nggak tahu ya aksesnya untuk kuliah itu gimana. Kita ada paket C juga, kita kerjasama dengan PKBM juga. Kita arahkan dan kita juga selain dari untuk putus sekolah yang ini salah satunya adalah Sigma. Itu buat mahasiswa soft skill gitu. Dari didikan kita yang memang putus sekolah, terus kita kuliahkan, artinya dalam artian arahkan ke kuliahan, setelah jadi mahasiswa kita latih lagi di soft skill ini, di Sigma itu programnya. Gitu sih Kak, singkatnya. Luar biasa keren banget Bang Iqbal. Terima kasih atas penjelasannya Kak Iqbal. Saya sangat keren, maksudnya keren banget, apresiasi banget itu ya sama Reduka ini. Karena sebetulnya secara pribadi mungkin ada keinginan dulu pengen bikin-bikin kayak gini, tapi secara yang tadi actionnya agak kurang gitu ya. Tapi ngelihat Bang Iqbal dan teman-teman bisa memberikan impact untuk warga sekitar, bahkan untuk banyak mahasiswa dan anak-anak yang putus sekolah gitu. Saya sangat bangga sekali gitu ya. Semoga kedepannya Reduka makin makin besar lagi, bisa lebih berdampak bagi banyak orang. Mungkin nanti kalau misalnya ada peluang aku bisa bantu collabin sama teman-temanku yang dari luar gitu ya. Barangkali kita bisa saling sharing mungkin ya. Mereka jadi narasumber di sini untuk ya mungkin biar tahu aja gitu di sana tuh bagaimana sih kita ketemu sama orang-orang luar dan lain-lain gitu. Mungkin nanti aku bisa bantu mungkin ya Kak Iqbal sebagai apa ya partisipasi sedikit aja gitu Kak. Semoga buat Reduka ke depannya nanti. Terima kasih juga sebelumnya Kak Iqbal dan teman-teman Reduka sudah diundang ke sini ya. Thank you. Oke, makasih juga ya Kak atas partisipasi juga ya. Ya, kita saling silaturahim aja lah saling ini. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih banget sudah menawarkan untuk jadi apa ya penghubung antara kita dan teman-temannya Kak Kandias. Oke Kak, untuk sesi selanjutnya bisa untuk penyerahan sertifikat dari Kakak.
Ini kami serahkan, eh, bisa saya sampaikan kepada Kak Iqbal, Kak, untuk penyerahan sertifikatnya. Ya, paling di ini ya, di spotlight coba untuk didokumentasikan. Iya, Kak. Baik, untuk Kakak Dias, ini ada sertifikat penghargaan dari kami untuk Kakak Dias dari Reduka. Terima kasih atas kesempatan atau antusiasnya untuk menerima tawaran dari kami buat jadi narasumber. Semoga ilmu yang Kakak berikan juga bisa membuat kami menjadi paham tentang gimana sih di dunia bisnis itu sebenarnya. Dan kurang lebihnya di sana tuh kayak gimana struggle-nya gitu. Semoga bisa jadi pahala juga untuk Kak Kandias. Dan terima kasih teman-teman kepada teman-teman yang sudah sangat antusias meskipun puasa di bulan Ramadan. Sebelum Lebaran ini kalian masih sempat buat nambah pengalaman dan membuat CV kalian makin berwarna ya. Terima kasih. Eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima Ya, kasih Kak. Sariska. Iya, kabar-kabar, Kak. Terima kasih. Baik, Siap, terima kasih ya, siap. Kak. Terima kasih. Izin live ya, guys. Iya, terima kasih, Kak. Halo, pesertanya jangan meninggalkan Zoom dulu ya. Nanti kita dokumentasi terlebih dahulu. Halo, guys. Ini presensinya tolong diisi ya. Yang nggak bisa ngisi bisa raise hand atau tanya. Bisa di-scan kan? Kita tunggu. Nanti soalnya berhubungan sama sertifikat yang bakalan kita kasih juga ya untuk kalian. Di SS aja teman-teman kalau ini. Ya, di SS aja teman-teman bisa kok. Di SS terus ke Google Lensa. Itu ada linknya juga ya di kolom chat ya, bisa kalian simpan.
Oke. Kalau nggak bisa nge-scan, bisa langsung ke link yang ada di chatnya Zoom. Semangat, semangat. Dikit lagi buka. Oh, ini formatnya drawing. Mungkin nanti ya panitia minta tolong di benerin ya untuk format itunya. Upload. Atau sementara kalian punya screenshotan dari kegiatan siang hari ini nanti sampai sore tadi. Terus nanti bisa di report di itu linknya kalau udah dibenerin. Tolong ini linknya di screen di copy sama fotonya di SS barcode-nya. Tapi untuk bukti kehadirannya itu harus diisi kah? Nggak bisa di submit kalau belum diisi. Halo guys, ini buat foto apa presensinya udah masih ada yang kelewat belum? Ininya, barcode-nya, buat linknya. Ada di kolom chat. Nanti misalkan kalau kalian nggak bisa presensi, kalian bisa WA aja ke adminnya Reduka. Nah ini, barcode-nya di save dulu atau linknya. Nanti kalau sudah, kok masih tetap error atau nggak bisa buat link apa bukti kehadirannya, nanti kalian bisa chat di admin Reduka. Oke, ada yang ditanyain atau tidak? Atau sudah cukup? Oke, baik dari Kak Iqbal atau dari Ketua Pelaksana, apakah ada tambahan? Kalau tidak, bisa aku akhiri dan aku tutup. Oke, sudah. Sudah. Dari Askia juga sudah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Semoga di waktu ngabuburit ini bisa nambah pahala kalian di lain menahan dahaga sama lapar. Tapi kalian juga dapat pahala dari Allah karena tetap berjalan untuk pendidikan. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menempuh pendidikan pasti ada penerangan untuk menuju jalan Allah Ta'ala. Semangat! Selamat berpuasa, selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dari penyampaian aku dan Kak Askia sebagai ketua pelaksana, baik Kak Iqbal sebagai founder dari Reduka juga. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah, walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Selamat sore. Bisa Oke, terima kasih. keluar. Iya bisa keluar guys. Terima kasih.
Terima kasih juga ya Sariska dan tim semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Kak Sariska. Baik, sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Udah.